Hai, hai teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah SGI yaitu Sejarah Gereja Indonesia. Tema pembahasan materi kami yaitu Gereja Sisilia yang berada di Serdam di Pontianak. Di sini kami akan membahas sejarah Gereja Sisilia dari terbentuknya hingga pada saat ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Valentino Demor. Saya berasal dari Melawi dengan NIM 221011021. Perkenalkan, nama saya Melania Purnama dengan NIM 22101114. Perkenalkan, nama saya Natanesha Sabrina, NIM 22101123. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke materi yang akan kami bahas. Dadah. Salam teman-teman. Pada pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih sejarah berdirinya gereja Santa Cecilia yang terletak di Jalan Sungai Raya itu Keuskupan Agung Pontianak yang merupakan masih satu keuskupan dengan Keuskupan Agung Pontianak. Nah, mari kita langsung saja masuk ke materinya. Berdirinya paroki Santa Cecilia diawali dengan seiring perkembangan pembangunan pemukiman yang ada di wilayah Bait Haji Hussein II, yaitu di Sungai Raya, yaitu di sekitar Sungai Raya Dalam. Karena di sini juga dihuni oleh sekitar beberapa kakak orang Katolik yang merupakan termasuk anggota dari gereja Santo Agustinus, teman-teman. Karena sebelum berdirinya gereja Santa Cecilia ini, gereja yang memegang wilayah lingkungan di sekitar daerah Serdam adalah gereja Santo Agustinus. Gereja Santo Agustinus adalah gereja yang terletak di Adi Sucipto. Nah, teman-teman, dulu di daerah sekitar Serdam ini ada terdiri dari 3 lingkungan, yaitu lingkungan Lukas, Immaculata, dan Thomas Aquino. Semua lingkungan ini adalah bagian dari gereja Agustinus yang terletak di Jalan Adi Sucipto. Saat itu, Romo Paroki yang bertugas di Paroki Agustinus adalah Romo Bartolomeus Jansen OFM Kaposin yang sekarang sudah menjadi almarhum. Teman-teman, seperti yang harus kita ketahui juga bahwa dulu di Serdam ini merupakan wilayah kelima dari Paroki Agustinus itu. Dulu ada seorang diakon dan petugas liturgi yang bertugas untuk melayani di sekitar wilayah 5 ini, wilayah Serdam ini, yaitu prodiakon itu adalah Bapak Sarvianus Jumbo sebagai seksi liturgi yang bertugas melayani para umat yang ada sekitar Serdam ini. Untuk daerah Serdam ini memiliki banyak kendala saat mengikuti pelayanan karena dulu pada bulan-bulan tertentu terutama saat sembahyang kuburan, perjalanan umat Katolik yang berada di domisili wilayah 5 ini untuk menuju gereja Santo Agustinus menjadi sebuah perjuangan dikarenakan jalan yang sangat macet. Bahkan sering terlambat untuk menjalani kewajiban memuliakan kewajiban Tuhan secara bersama-sama atau melaksanakan tugas pelayanan pada perayaan Ekaristi setiap minggunya di gereja. Nah, teman-teman, karena seringnya macet, hal inilah yang menyebabkan atau yang mencetuskan sebuah gagasan untuk umat mendirikan stasi di wilayah Serdam ini yang berdomisili di wilayah ini. Maka diadakan sebuah rapat pada bulan Juni 1999 untuk membahas hal tersebut, dan puncaknya pada
Hari Selasa tanggal 16 November 1999 di rumah kediaman Bapak Yohanes Ngaderianto dalam rapat rencana pembentukan Paroki Gembala Baik II yang dihadiri oleh Bapak Yohanes itu sendiri, Bapak Sarifianus Jompau, Bapak Yosef Hendrik, dan masih banyak yang lainnya. Dan ada juga Romo Fidelis OMF MK Pusin, teman-teman. Di mana dalam rapat tersebut diputuskan untuk menumpang di aula SMU Gembala Baik serta mendapatkan izin langsung dari kepala sekolahnya SMA Gembala Baik, yaitu Pastor Fidelis Sibinus OFM Kapusin, yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai kepala sekolah. Dalam rapat tersebut disepakati pula pengurus-pengurus lingkungan yang mengundang beberapa warga Katolik di sekitarnya untuk membentuk panitia sebagai berikut, yaitu penasehat Pastor Fidelis Sibinus OFM Kapusin, DRS Cornelius Kim H. MSI, dan sebagai penanggung jawab Yohanes Ngederianto, Ketua Umum Serafianus Jampau, STH, dan masih banyak keanggotaan seksi yang lainnya. Salam damai kasih Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Plutanus. Saya dari PKK 5 semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja Indonesia di Paroki Santa Cecilia Pontianak. Berdirinya Paroki Santa Cecilia diawali seiring dengan berkembangnya pembangunan pemukiman di wilayah Parit Haji Husin II, Sungai Raya dalam dan sekitarnya, yang juga dihuni oleh beberapa keluarga Katolik yang pada saat itu merupakan wilayah kelima yang terdiri dari 3 lingkungan: lingkungan Lukas, lingkungan Thomas Aquino, dan lingkungan Immaculata. Bagian dari Paroki Santo Agustinus, Jalan Adi Sucipto, kilometer 9,4 Sungai Raya Dalam, dengan Pastor Paroki RP Bartolomeus Johnson OFM Kapusin almarhum. Pada masa itu, Bapak Yohanes Ngederianto bertugas sebagai prodiakon dan Bapak Serafinus Jompau sebagai seksi liturgi. Pada bulan-bulan tertentu, terutama saat sembahyang kubur, perjalanan umat Katolik yang berdomisili di wilayah 5 untuk menuju gereja Santo Agustinus menjadi sebuah perjuangan, dikarenakan jalan macet, bahkan sering terlambat untuk menjalani kewajiban untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama atau melaksanakan tugas pelayanan pada perayaan Ekaristi setiap minggu di gereja. Hal inilah yang mencetuskan bahwa gagasan untuk mendirikan sebuah stasi yang lokasinya tidak jauh dari umat yang berdomisili di wilayah ini. Maka diadakanlah pertemuan pada bulan Juni 1999 untuk membahas hal tersebut, dan puncaknya pada hari Selasa 16 November 1999 di rumah kediaman Bapak Yohanes Ngederianto dalam rapat rencana pembentukan Paroki Gembala Baik II yang dihadiri oleh Bapak Yohanes Ngederianto, Bapak Stefanus Marius, Bapak Yohanes Hendrik, Bapak Yohanes Matias Yuwangi, RP Fidelis OFM Kapusin. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan untuk menumpang dalam kegiatan misa mingguan di aula SMU Gembala Baik setelah mendapat izin dan respon yang baik dari Pastor Fidelis Sabinus OFM Kapusin, yang kebetulan saat itu menjabat kepala sekolah SMA Gembala Baik. Dalam rapat tersebut disepakati pula pengurus-pengurus lingkungan mengundang warga Katolik di sekitarnya yang membentuk panitia sebagai berikut: penasehat Pastor Fidelis Sabinus OFM Kapusin dan Dr. Cornelius
Hakim HMSI. Penanggung jawab Yohanes Nyaderianto. Ketua Umum Serapinus Jompau STH. Ketua 1 Dr. Andus Matias Juanggi. Sekretaris 1 Dr. Andus Stefanus Marios dan Adriana M. Bendahara Veronica Atuansari Walugo dan Herculana, serta beberapa seksi-seksi yang turut berperan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas panitia yang terbentuk ini adalah 1. Mempersiapkan dan mengadakan misa perdana pada tanggal 12 Desember 1999. 2. Menyelenggarakan Natal tahun 1999. Perayaan Ekaristi Perdana terselenggara pada Minggu 12 Desember 1999 yang dipimpin oleh Bikjen Kapusin Pastor Simon Petrus Rostandi OFM Kapusin dan konselebrannya Pastor Fidelis Sabinus OFM Kapusin. Pada misa tersebut dihadiri 300 umat dan undangan paroki lainnya, diantaranya Paroki Gembala Baik, Paroki Keluarga Kudus Kota Baru, Paroki Maria Ratu Pencipta Damai, dan Paroki Santo Yosef Katedral. Setelah berakhir misa dilanjutkan dengan dialog umat dengan Bikjen Kapusin Pastor Simon Petrus Rostandi OFM Kapusin yang menjelaskan status sementara adalah stasi Gembala Baik dengan harapan konsep gereja mandiri. Misa Natal pertama diselenggarakan pada hari tanggal 25 Desember 1999 yang dipimpin oleh Pastor Fidelis Sabinus OFM Kapusin, dihadiri sekitar 500 umat Katolik warga stasi Gembala Baik. Pembangunan Gereja Stasi Santa Cecilia. Sejak dikukuhkannya menjadi sebuah stasi, jumlah umat mengalami pertumbuhan yang pesat. Untuk memudahkan pembinaan dan koordinasi umat, maka stasi dibagi menjadi 8 kring, yaitu 1. Kring Santa Teresia, 2. Kring Santa Immaculata, 3. Kring Santo Thomas Aquino, 4. Kring Santa Bernadetta, 5. Kring Lukas 1, 6. Kring Lukas 2, 7. Kring Lukas 3, dan 8. Kring Santo Yohanes. Namun demikian, dengan berkembangnya jumlah umat, belum diimbangi dengan sarana tempat ibadah yang memadai dan permanen. Maka Dewan Stasi Santa Cecilia bermaksud segera mendirikan sebuah gedung gereja yang representatif sebagai tempat umat berkumpul dalam melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu, Dewan Stasi mempersiapkan langkah-langkah persiapan dan langkah-langkah operasional. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka dikeluarkanlah surat keputusan Pastor Paroki Gembala Baik nomor 010 tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang penetapan susunan personalia panitia pembangunan Gereja Santa Cecilia Paroki Gembala Baik. Adapun susunan panitia pembangunan Gereja Stasi Santa Cecilia Paroki Gembala Baik sebagai berikut. Pelindung Uskup Agung Pontianak, Penasehat Pastor Gembala Baik atau Pastor Stasi Santa Cecilia, Ketua Dewan Paroki Gembala Baik, Ketua Dewan Stasi Santa Cecilia, Ketua Doktorandus AB Sosiolo Putra, Wakil Ketua Doktorandus Vincent Jolipin, Sekretaris Yohanes Kartius SH MSI, Wakil Sekretaris Lensius Kandri,
SH, Bendahara Monika Samodara, Wakil Bendahara Dr. Randus Mengki Gunawan, serta Seksi Usaha Dana, Seksi Pembangunan, Seksi Hukum dan Perundang-undangan, Seksi Umum atau Humas, serta melibatkan seluruh Ketua Kring Stasi Santa Cecilia. Setelah proses yang panjang dalam usaha mendirikan gereja, akhirnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2004, dilaksanakanlah pemberkatan tiang pertama pembangunan gereja. Pada tanggal 1 Januari 2006, keluar surat keputusan Uskup Agung Pontianak yang menetapkan Stasi Santa Cecilia dikukuhkan menjadi Paroki Santa Cecilia. Upacara pemberkatan Gereja Santa Cecilia dipimpin oleh MGR Hieronymus Bumbun, OFM Kapusin, yang dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari 2006. D. Pertumbuhan umat Katolik di Paroki Santa Cecilia. Sampai pada bulan Februari 2023, jumlah umat Katolik terdata di Biduk berjumlah 3.605 jiwa dari 91 KK dengan perincian sebagai berikut. Wilayah 1, Santo Felix Cantalicia, Kepala Anggota 57, Anggota 213. Santo Lukas, Kepala Anggota 28, Anggota 111. Santo Pardepio, Kepala Anggota 81, Anggota 308. Wilayah 2, Santo Bernadetta, Kepala Anggota 99, Anggota 379. Santo Petrus, Kepala Anggota 103, Anggota 372. Santo Thomas Aquino, Kepala Anggota 77, Anggota 296. Santo Yohanes, Kepala Anggota 88, Anggota 304. Wilayah 3, Santa Maria Immaculata, Kepala Anggota 37, Anggota 141. Santa Maria Rosa Istika, Kepala Anggota 33, Anggota 134. Santo Mikael Malaikat Agung, Kepala Anggota 112, Anggota 404. Wilayah 4, Santa Clara, Kepala Anggota 38, Anggota 142. Santo Bernardinus dari Siena, Kepala Anggota 59, Anggota 197. Santa Clara, Kepala Anggota 36, Anggota 139. Santa Katarina dari Siena, Kepala Anggota 39, Anggota 150. Santa Teresia, Kepala Anggota 74, Anggota 279. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah Kepala Anggota 961, Anggota 3.605. Pastor yang bertugas adalah Pastor Fidelis Sabinus, OFM Kapusin 1999 sampai 2006, Pastor Bernardus Susantolam, OFM Kapusin 2006 sampai 2008, Pastor Innocentius Sialim, OFM Kapusin 2008 sampai 2010, Pastor Losefus Erwin, OFM Kapusin 2010 sampai 2016, Pastor Samuel Jumen, OFM Kapusin 2016 sampai 2021, Pastor Andreas Handoko,
OFM Kapusin 2021 sampai sekarang.